Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Arizona Landau. Usia saya saat ini menginjak 51 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga, tetapi saya juga adalah seorang pekerja, dan saya juga seorang pekerja yang bekerja di salah satu BUMN, yaitu PT Telkom Indonesia. Saat ini saya bekerja di PT Telkom wilayah Tasikmalaya sejak tahun 2012. Nah, untuk perjalanan karir saya sendiri itu diawali 30 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1992. Saat itu saya diterima di PT Telkom, saat itu namanya adalah Perumtel. Dan saat itu saya bekerja di unit pelayanan. Kalau saat ini itu adalah unit pelayanan Plaza Telkom lah ya, begitu ya. Nah, perjalanan karir saya diawali dari sebagai seorang service point, itu berjalan sekitar kurang lebih hampir menginjak 5 tahun. Selanjutnya waktu berjalan 5 tahun setelah itu beranjak karir saya pindah ke unit yang lain sebagai staf administrasi. Nah, semakin tahun kemudian saya tepatnya pada tahun 1998 bekerja di unit sekretariat. Nah, untuk di unit sekretariat ini sendiri cukup lama ya, karena sejak tahun 1998 sampai dengan 17 tahun kemudian saya bekerja di Telkom. Saat itu ada di Telkom Lampung dan di unit sekretariat general manajernya ya, atau kepala kantornya. Di situ saya menangani bagian administrasi sekaligus sebagai public relation. Nah, apa aja sih tugas saya sebagai public relation saat itu? Yaitu saya memberikan informasi terhadap publik terkait dengan isu-isu yang terkait dengan Telkom. Misalnya ada hal-hal yang seperti kenaikan saham dan lain-lain, apabila ada dari pihak eksternal atau di luar, misalnya wartawan, atau kalau saat ini tuh adalah netizen ya, kalau saat ini gitu disebutnya, tapi saat itu adalah publik lah ya, kita sebutnya publik. Itu adalah tugas saya untuk memberikan informasi terkait apa sih bisnisnya Telkom, kenapa saham Telkom itu selalu mengalami kenaikan, dan pada saatnya turun itu kejadiannya akibatnya seperti apa. Nah, itu salah satunya ya yang saya tangani saat itu untuk di public relation. Kemudian kalau di bagian administrasinya, saya mengelola administrasi perkantoran pada umumnya ya. Jadi surat keluar masuk untuk kepala kantor, kemudian didistribusikan ke unit-unit yang terkait sesuai delegasi atau disposisi dari kepala kantor. Jadi surat itu selalu bergulir dan berjalan dan dikerjakan atau di follow up ya, seperti itu. Saya cukup lama di bagian sekretariat, itu 17 tahun sampai dengan tahun 2009. Kemudian saya pindah dari Witel Lampung ke Witel Palembang. Nah, pada saat saya pindah ke Witel Palembang, saya masih di unit sekretariat. Nah, ketika itu hampir 1 tahun di Palembang, kemudian saya ikut tes account manager. Nah, account manager itu adalah marketing untuk produk-produk bisnisnya Telkom yang mengelola pelayanan di luar telepon internal dan juga internet, yaitu aplikasi-aplikasi dan lain-lain yang bisnis B2B-nya Telkom saat itu, dan saya akhirnya diterima sebagai account manager. Nah, sebagai account manager cukup lama juga ya, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Nah, tapi perjalanannya di 2009 sampai dengan 2012 itu posisi saya di Witel Palembang. Kemudian saya dapat kepercayaan dan amanah pindah tugas lagi ke Witel Tasikmalaya dari Maret 2012, dan
Saat itu saya masih menjabat sebagai account manager untuk memegang customer-customer, yaitu pemerintahan, bisnis seperti perhotelan, rumah sakit, sekolah-sekolah, klinik-klinik dan lain-lain ya. Itu saya yang kelola itu untuk sebagai marketingnya Telkom. Nah, menginjak tahun 2018 kemudian saya pindah ke unit Human Resource. Nah, di unit Human Resource ini saya mengelola terkait dengan SDM-nya Telkom ya, terkait dengan SDM-nya Telkom, kemudian terkait dengan mitra binaan, CDC. Nah, di sini karir saya berkembang juga. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah menggantikan rekan saya yang kebetulan saat itu pensiun, dan saya diberikan amanah sebagai manajer SDM-nya Wita Tasikmalaya. Nah, pada saat saya menjabat manajer SDM Wita Tasikmalaya itu saya mengelola terkait dengan sumber daya manusia yang ada di PT Telkom. Nah, kemudian Telkom itu bertransformasi, jadi saya ada 2 jabatan yang pegang saat itu, di keuangan juga karena manajernya kosong, jadi saya merangkap manajer SDM dan manajer keuangan. Nah, kemudian pada tahun 2021 Telkom kembali transformasi dan ada 3 unit yang saya pegang, SDM, kemudian HR, SDM, kemudian collection atau keuangan, dan keuangan kemudian juga CDC ya. Jadi 3 unit itu dijadikan satu dan akhirnya kemudian menjadi share service, dan saat ini sampai dengan hari ini saya menjabat sebagai manajer share service di wilayah Telkom Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom Retail Tasikmalaya. Mungkin itu ya sekilas terkait perjalanan karir saya sebagai karyawan PT Telkom atau BUMN di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.